Hasto dari celoteh bareng Ketua LPSK. Celoteh Abah di sini. Celoteh suka-suka, bicaranya banyak fakta. Ini kali istimewa gua datang ke ruangan Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga salah satu senior gua di UNAS, Universitas Anti Soeharto. Bukan, Universitas Nasional. Kan gitu. Ya. Gua nggak akan panjang-panjang bicara di sini karena kita hanya ingin menegaskan pandangan seorang Bapak Hasto Atmojo sebagai Ketua LPSK dan bagaimana fenomena Polri di era reformasi hari ini dan di era kepemimpinan Pak Sigit, ya kan, di era kepemimpinan Pak Sigit. Ya guys ya, ini di sini kita akan ketemu dengan Mas Hasto. Ya Mas, gimana Mas? Pandangannya Mas? Iya, jadi Pak Sigit ini kecuali menerima beban yang sangat berat, ini adalah berkah. Karena dia adalah peluang bagi beliau untuk pembenahan Polri yang lebih menyeluruh. Dan ini saya kira satu yang luar biasa buat Pak Sigit ya. Dan ini harus kita dukunglah sama-sama. Supaya apa? Karena polisi ini kan setelah reformasi satu-satunya atau salah satu organisasi yang masih solid, tetapi sayang reformasi birokrasinya sangat tertinggal. Dan kita termasuk orang yang berdosa juga menjadikan polisi sampai dengan hari ini ya. Itu semua. Kita nggak jaga ya. Terus untuk kedepannya, kira-kira Polri harus gimana Mas? Ya kemarin kebetulan saya kan diundang Kompas untuk satu meja. Sebelumnya itu ada Kompas rupanya wawancara dengan Pak Kapolri. Ada beberapa langkah-langkah ke depan yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Tentu tentang presisi masih ya, tetapi yang dijanjikan itu adalah reward dan punishment yang lebih jelas buat para anggota Polri. Dan karena saya miss pada waktu beliau diwawancara, saya belum datang. Itu saya menambahkan satu hal, itu adalah toladan. Nah, toladan ini saya kira sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat kita yang paternalistik ini. Kan kita cenderung meniru pada atasan, pimpinan dan sebagainya. Oleh karena itu ya toladan ini menjadi sangat penting di dalam masyarakat yang paternalistik ini. Dengan LPSK gimana? Apa koneksi ya ke depannya juga? Apa yang diharapkan? Ya kami berharap kita kan ada MOU dengan Kapolri ya, dan ini sudah diperbarui, tinggal tanda tangan lagi. Kemudian ada juga MOU dengan aparat penegak hukum yang lain yang bersama begitu. Jadi saya harap ini bisa menjadi modal untuk kita sama-sama melangkah dalam menangani kasus-kasus, terutama kasus-kasus pidana yang terjadi di Indonesia ini. Itu menurut data statistik itu kasus pidana itu kan satu tahun 200.000 lebih terjadi. Dan ini saya kira itu masih gunung es ya. Itu yang baru tercatat. Yang tidak tercatat pasti jauh lebih banyak. Nah, LPSK ini menangani juga sangat kecil. Nah, LPSK sebagai manifestasi dari paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana, itu kami harapkan ini lebih dikenal oleh masyarakat dan ada hal-hal baru di dalam sistem peradilan pidana. Di antaranya tentang justice collaborator sebagai subjek yang bisa dilindungi. Seperti kasusnya Sambo kemarin ya. Ya, itu blessing in disguise. Iya. Karena itu diekspos oleh media luar biasa, hampir tiap hari itu. Iya. Dan semua media. Iya. Saya bersama tampak juga pada waktu itu. Iya. Saya harapkan ini bisa menjadi sosialisasi bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga aparat penegak hukum karena bahkan aparat penegak hukum pun belum terlalu mengetahui apa itu justice collaborator dan mandat LPSK bagaimana gitu ya. Saya kira itu satu
kebetulan lah Ya. bahwa itu menjadi ajang dari sosialisasi LPSK, mandat LPSK dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana kita. Oke Mas, makasih Mas. Ya guys, itu salah satu tokoh bangsa ini yang luar biasa, dan kasus Sambo bisa tereksekusi dengan rapi karena ada peran LPSK juga. Ya, jadi Pak Sigit, Kapolri, kami berharap penegakan hukum akan menjadi luar biasa dengan juga peran LPSK dan teman-teman serta masyarakat yang pada akhirnya merindukan rasa adil untuk bangsa ini. Salam presisi, Indonesia pasti maju.